Mungkin, suasana lebaran atau acara halal bihalal yang identik dengan lebaran itu udah terlalu jauh banget ya guys untuk sampai hari ini. Halo guys, balik lagi. Mungkin di konten gue kali ini itu berbeda dari konten-konten sebelumnya. Tapi sebelum gue masuk ke inti dari konten ini, gue pengen tanya dulu nih sama kalian semua. Gimana sih cara kalian melakukan halal bihalal di situasi kayak gini yang apa-apa nggak boleh, keluar kota nggak boleh? Gimana sih caranya? Komen ya di bawah, jangan lupa ceritain ya. Kita berbagi cerita. Dan sekarang kita mau masuk ke cerita ini. Tapi sebelum masuk ke cerita halal bihalal kemarin, gue mau cerita sedikit tentang kesuksesan acara ini. Acara ini tuh sukses karena pasti ada yang berusaha menjalankannya dong. Nah, itu panitianya otomatis ya kan. Panitianya tuh terdiri dari generasi kedua. Kenapa bisa bilang generasi kedua ya? Karena generasi pertama itu tuh udah pada nikah semua. Jadi kita kayak bikin, oh udah kita generasi kedua aja gitu katanya mah, katanya. Ya jadi sampai ke bawah deh sekarang. Nah, panitia itu terdiri dari Mas Angga, itu bisa dibilang dia yang tertua. Terus Mas Aji, terus Mbak Pita, Mbak Anggit, Mbak Dea, Ica yang paling chill, dan gue termasuk yang ini tuh nanti bakal ada sambutan-sambutan gitu. Nah, kenapa sih acara ini tuh dibuat? Karena mungkin udah terlalu lama space waktunya itu untuk berkumpul keluarga, karena ada satu dan lain hal. Jadi, karena gue cerita udah kepanjangan ya guys, jadinya kita bakal lihat dulu, kita mereview video pertama yang kita siapin. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ ya guys. Di situ nanti ada ketuplak gue, Mas Angga yang bakal menceritakan. Mungkin akan ada sesi part sedih. Ya, kita harus oh my god. Oke. Kita lihat video pertama. Di sini itu sambutan dari ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana ini kebenaran namanya itu Mas Angga. Nah, dia itu orang paling tertua. Nah, sekarang kita lihat ya sambutannya dia ya gimana ya. Dan BTW di sini kaki dia goyang-goyang loh guys. Dia cerita sama gue katanya dia di sini tuh grogi karena udah lama banget nggak nge-MC. Pertama-tama saya ingin mengucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas diberinya kesempatan kita untuk berkumpul. Alhamdulillah belum. Untuk susunan acaranya, yang pertama kita halal bihalal, yang kedua pembentukan arisan, yang ketiga nanti dari kami para panitia kami membagikan hadiah kepada para orang tua kalian. Alhamdulillah. Bantuannya bagi hadiah. Tentang Mas Angga tadi yang membuka acara tersebut sebagai ketuplak. Mas Angga itu bilang sebagai anak laki-laki tertua di generasi kedua dari Mas Angga. Sebenarnya tuh yang pertama tuh Mbak Pita, karena cewek kan biasanya pemimpin itu laki-laki dong. Masa iya perempuan. Oke. Mas Angga, susunannya Mas Angga, Mbak Pita, Aji, terus baru Mbak Anggit, Mbak Dea, gue Ica gitu. Nah, berhubung di sini pertama yang gue tengok adalah Mas Angga, asik nih. Ini yang ini nih, dia itu tipe orang yang kayak jualnya tuh kayak mungkin bisa dibilang 11-12 gue gitu. Gue ceweknya, dia cowoknya gitu aja sih, ketuker gitu aja. Mungkin tipe orang yang kayak udah buruan deh yuk, gak sabar banget, udah cepetan ayo kita jalan aja gitu, yang selalu nemu solusi ketika ada masalah. Wow. Bisa dibilang sih kayak gitu ya. Dia tuh tipe orang yang kayak diem-diem tapi tuh pikirannya tuh luas banget, asli tuh kayak baru tahu dia gitu. Wah tuh wow, terkaget-kaget gitu. Nice. Pokoknya tuh kalau cerita tentang dia tuh sebenarnya banyak banget ya, sampai sebenarnya bisa sampai nangis sih guys ya. Dia tuh tipe orang yang kayak diem-diem tapi tuh pikirannya tuh luas banget, asli. Gue bakal next konten untuk melihat video selanjutnya, oke?
Nah, di sini tuh Mas Angga sedang meminta maaf kepada semua para undangan. Asik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Dan juga ini suasana masih lebaran kan. Nah, setelah ini akan ada sambutan dari orang tua yang kita tuakan. Beliau ini bernama Pak De Supri. Nah, sekarang ini kita persilakan untuk berbicara dan memberikan sepatah dua patah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada orang tua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang mana pada hari ini bisa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan acara halal bihalal yang di mana pada hari sebenarnya belum siap karena masih capek karena lebaran baru 2 hari kemarin. Ya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan mereka. Kami terus terang sebagai orang tua ikut mendukung kegiatannya guna untuk menuju kebaikan. Dan tak lupa pada para kakak, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Dan pada saat ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian. Di mana pada hari ini bisa mengumpulkan semua saudara. Saya rasa cukup sekian, terima kasih karena saya belum siap dan belum mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari orang tua kita, Bapak Supriyadi, dan saya sebagai Itu adalah sambutan dari kakak D gue gitu kan, bisa disebut juga beliau adalah kakak dari bokap gue. Beliau ini untuk saat ini adalah sebagai pengganti orang tua yang sudah kembali ke rahmatullah. Salah satu saudara kita yang tinggal tuh lumayan jauh gitu guys. Dia tuh tinggal di Tangerang, mungkin bisa dibilang satu-satunya orang yang paling jauh tinggalnya. Sampai akhirnya kayak jarang ketemu gitu, jarang komunikasi. Mungkin untuk ke ponakan-ponakan ya, Supri ini tuh bisa dibilang juga beliau adalah orang yang paling keren deh pokoknya, paling keras juga bisa bilang kayak gitu. Ya gue sih hanya dengan cerita di sini gitu, jadi gue menyampaikan itu kepada kita. Nah sebelum itu kenapa Pak De Supri sementara ini atau detik ini adalah sebagai orang tua, dikarenakan tua dari bokap gue itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, dan kakaknya yang bernama Pak Dianto itu juga sudah meninggal dunia, itu kakak pertama. Dan kakak kedua itu ada Pak De Sugiono, itu ayahanda dari Mas Angga. Nah yang Pak Dianto ini tadi itu ayahanda dari Mbak Pita. Nanti yang namanya Mbak Pita bakal gue kasih tahu di konten selanjutnya ya, dia tuh gimana. Nah dan yang ketiga ini adalah Pak De Suparji kalau nggak salah ya namanya. Nah sebenarnya tuh ini tuh udah urutan orang-orang yang yang sudah dipanggil ke rahmatullah duluan gitu kan. Dan sampai detik ini tuh kayak masih suka terbayang-bayang gitu dengan adanya kehadiran beliau-beliau semua itu. Jadi setiap ada acara tuh kayak kita tuh merasa kayak masih ada gitu sosok mereka yang dulunya selalu ada. Sampai akhirnya mungkin gimana rasanya Pak De Supri itu sampai bisa menetes air mata. Mungkin itu juga salah satunya menurut ia itu menjadi hal yang kayak mendalam banget gitu. Nah dari situ deh kita merasakan kesedihan juga. Nah di sini itu Mas Angga sedang memimpin doa untuk orang tua yang sudah terdahulu yang tadi sebelumnya udah gue singgung, untuk para almarhum dan almarhumah
yang sudah menolong kita semua, dan kita panjatkan doa untuk beliau-beliau. Dan Bapak Suparji, dimohon untuk saudara yang hadir di sini kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekian dari saya, dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah doa yang dipimpin oleh Mas Angga untuk para orang tua yang sudah terdahulu, dan selanjutnya akan diberikan sepatah dua patah kata lagi dari tuan rumah, atau bisa disebut juga beliau adalah bokap gue. Kepadanya kita persilahkan. Bahwa ya ini awal dari sebuah mempererat tali silaturahmi. Saya mengapresiasi sekali, terima kasih, yang mana kiranya anak-anak muda, ponakan-ponakan saya semua sudi kiranya untuk berjuang dan berusaha mengumpulkan saudara semuanya. Ini nggak gampang, sangat sulit. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung, yang mana acara tersebut adalah suatu acara yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat mulia bagi saya. Di sini alhamdulillah saya ketempatan di sini ya, dan saya mohon maaf apabila tempat ataupun yang lainnya kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa sekarang kan suasana masih suasana Idul Fitri. Saya atas nama dan keluarga mohon maaf lahir dan batin dari kesalahan baik yang disengaja atau tidak. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pada orang tua kita saat ini. Bapak Supriyadi itulah orang tua saya. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat, dan kami semuanya mudah-mudahan diberikan nikmat sehat semuanya ya. Kakak saya Ibu Farida yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Dan untuk itu harapan kita mudah-mudahan tahun depan bisa berkumpul kembali, dan kalau bisa nanti insya Allah kita buat acara yang lebih bagus dari ini. Dan mohon maaf anak-anak kita ini karena baru belajar hari ini ya, mudah-mudahan kalau ada kesalahan-kesalahan dan ada sesuatu yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Namanya juga belajar, pasti ada kesalahan. Kalau memang itu kritik untuk ke depan lebih bagus, silakan. Baik, terima kasih karena acara juga udah waktunya udah agak siang, dan saya juga nanti menunggu saudara-saudara, ponakan, cucu-cucu yang masih di jalan. Mudah-mudahan gak ada halangan, bisa cepat merapat ke sini dan bisa berkumpul bersama-sama di acara silaturahmi keluarga Bapak Sunati, yaitu orang tua kita. Baik, terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah kita lihat kan video sambutan dari bokap gue. Asik. Sebenernya sih gue tuh kayak males gitu ya nyinggung bokap gue. Bisa dibilang gue tuh kayak paling sedih gitu kalau urusan ortu. Kalau ditambah lagi ortu gue tuh kayak, ya sebagai seorang anak kita tau lah perjuangan orang tua kita sendiri-sendiri gitu. Tanpa kita harus bercerita gitu, cuman kayak sedih aja gitu. Tapi gue tuh senangnya tuh apapun yang gue lakuin tuh selalu didukung sama beliau itu. Saran gue, kita sebagai anak-anak yang mungkin baru mau beranjak dewasa ya, mungkin kita punya niat baik tapi sulit untuk terrealisasikan. Nah, dari situ tuh kita kayak harus punya nekat berani gitu untuk bilang sama orang tua dan minta dukungan orang tua. Dan satu, pernah ada yang bilang tuh, restu orang tua itu adalah restunya Allah. Jadi gimana pun kita berusaha, selagi orang tua merestui, insya Allah kita selalu kasih jalan. Nah, di sini tuh bokap gue tuh bercerita tentang bagaimana dia memberikan apresiasi untuk kita sebagai generasi kedua. Mungkin
kita ini bukan generasi yang paling tua di sana. Kita itu hanya anak-anak yang sedang ingin belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang bisa menyambung tali silaturahmi, untuk menjadi orang-orang yang bisa berguna di dalam keluarga. Mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata kita, tapi kan kita nggak pernah tahu apapun yang kita lakuin itu ternyata berbuah manis. Orang hanya tahu hasilnya, mereka tidak pernah melihat apa itu prosesnya. Jadi gimana pun itu, orang tua pasti akan selalu mendukung kita. Nice. Pesan dari gue, kita sebagai anak-anak yang sedang bertumbuh dewasa, apapun itu permasalahannya, kita harus sampaikan kepada orang tua kita. Karena gimana pun orang tua kita, itu adalah jalan kita untuk menuju jalan yang lebih baik.
adalah orang tua saya. Seneng, bangga, campur sedih gitu. Sedih banget gitu. Ngeliat orang tua pada damai, tentram gitu kan. Mereka tuh kayak terlahir kembali mungkin ya misalnya. Sedih deh. Di situ tuh kayak dari bagian mereka yang kakak adik gitu ya, yang kakak adik kandung gitu ya, mungkin di balik itu masih banyak nano-nanonya
Tapi di acara kemarin tuh mereka kayak meluapkan segala emosi mereka gitu, sampai akhirnya mereka bisa meneteskan air mata bersama-sama sambil berpelukan. Sebenarnya sih dari pihak gue pribadi, gue ngerasa senang banget dan ngerasa haru banget gitu. Kalau ngeliat momen itu tuh kayak pengen diulang lagi gitu, nggak pengen lupa gitu. Kalau seandainya masih lengkap gitu ya kan, mungkin nggak akan nggak akan sesepi ini atau lebih ramai dari ini gitu kan, lebih panjang acaranya, susunan acaranya gitu. Dari sini tuh, dari acara orang tua ini gue belajar kalau persaudaraan itu gak akan pernah putus guys. Walaupun lo ngerasa bahwa sekarang ini cuma teman lo yang ada di samping lo, tapi nyatanya ketika lo jatuh, saudaralah yang bakal merangkul lo lebih dulu gitu. Jadi dari sini kan kita belajar, karena saudara itu gak akan pernah ada matinya. Walaupun lo sebenci apapun pada saat itu, tapi ketika lo jatuh lo bakal dirangkul lagi, diangkat lagi, dibesarkan lagi, dikembalikan kembali pada saat yang seharusnya gitu. Dari situ kita juga banyak belajar guys, kalau sebenarnya itu permasalahan itu hanya bumbu-bumbu dari kehidupan. Selagi kita tahu gimana cara mengganti masalah itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi, kita nggak akan terlalu terbelenggu di dalam masalah itu. Jadi pesan dari gue itu, kita harus bisa saling menjaga tali silaturahmi, karena menjaga tali silaturahmi itu memanjangkan rezeki kita dan umur kita. Dan pesan buat diri gue pribadi, gue harus bisa lebih baik dari ini, dan gue yakin kedepannya gue bakal bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan buat kalian semua yang nonton ini, cara kalian untuk berhalal-bihalal dengan saudara-saudara kalian secara dunia sedang tidak baik-baik saja ini, gimana cara kalian menghadapinya? Komen di bawah ya, jangan lupa. Kayaknya untuk masalah yang sedih-sedihan ini, oh my god, sudah cukup. Nanti gue terfikirkan, nanti gue sedih nangis, kan gak lucu ya guys. Jadi yaudah, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye.